Hai semuanya, kadang kita bangun di pagi hari dengan perasaan bahwa dunia ini aneh. Ada orang yang kerja keras sampai larut malam, tapi hidupnya tetap saja pas-pasan. Ada pula yang seperti tinggal memetik daun, dan uangnya selalu tumbuh seperti tidak ada habisnya. Kita melihat berita tentang kejahatan yang dibiarkan, orang baik yang disakiti, dan keputusan-keputusan yang seolah tidak memihak mereka yang lemah. Lalu kita mulai bertanya dalam hati, kenapa hidup kayak gini sih? Kenapa keadilan terasa seperti konsep yang bagus di buku, tapi tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari? Seiring berjalan waktu, perlahan kita menyadari bahwa dunia memang tidak disusun untuk membuat semuanya terlihat seimbang. Ada hal-hal yang terjadi tanpa alasan yang bisa kita mengerti. Ada orang yang sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap harus menelan kekecewaan. Di sisi lain, ada mereka yang melanggar aturan, tapi seperti selalu lolos dari konsekuensi. Situasi seperti ini membuat banyak orang merasa dunia tidak adil, bahkan terkadang sampai mempertanyakan nilai-nilai yang dulu mereka yakini. Padahal ketidakadilan bukan hanya tentang siapa yang dapat apa, tapi juga bagaimana manusia memaknai setiap pengalaman pahit yang datang menghampiri hidupnya. Salah satu alasan kenapa kita merasa dunia tidak adil adalah karena kita punya persepsi tertentu tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Kita diajarkan sejak kecil bahwa jika kita baik, kita akan diperlakukan baik. Jika kita jujur, orang lain akan mempercayai kita. Jika kita bekerja keras, kita akan sukses. Pola pikir ini membuat kita percaya pada sistem sebab akibat yang rapi. Namun saat beranjak dewasa, kenyataan mematahkan satu persatu keyakinan itu. Ternyata, orang baik bisa saja dikhianati. Orang jujur bisa saja kalah oleh mereka yang memanipulasi. Dan kerja keras tidak selalu membawa seseorang ke posisi yang lebih baik. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan inilah yang membuat kita merasa dunia tidak adil. Namun yang sering luput kita sadari adalah bahwa harapan-harapan itu tidak muncul begitu saja. Mereka terbentuk dari lingkungan, keluarga, sekolah, bahkan dari cerita-cerita motivasi yang membuat kita percaya bahwa segala sesuatu punya balasannya dalam waktu dekat. Padahal hidup yang sesungguhnya tidak patuh pada aturan semacam itu. Hidup bergerak dengan ritme yang tidak selalu bisa kita prediksi. Kadang dia lembut, kadang dia kasar, dan kadang dia hanya diam, membiarkan kita bingung dalam ketidakpastian. Ketika kita belum siap menghadapi ketidakteraturan itu, kita jadi lebih mudah merasa bahwa dunia tidak adil kepada kita. Di sisi lain, kita punya kebiasaan alami untuk membandingkan diri. Media sosial membuat kebiasaan ini semakin kuat. Kita melihat orang lain liburan, sukses, menikah, memiliki rumah baru, mencapai sesuatu yang terlihat besar, dan kita mulai merasa tertinggal. Kita merasa nasib tidak berpihak kepada kita, padahal kita hanya melihat potongan terbaik dari hidup orang lain, sementara kita melihat hidup kita sendiri secara keseluruhan, lengkap dengan bagian kacau yang tidak pernah diumbar. Perbandingan-perbandingan seperti ini membuat kita merasa dunia memberikan lebih banyak keistimewaan kepada orang lain, seolah hanya kita saja yang harus berjuang lebih keras. Selain faktor persepsi, ada kenyataan pahit bahwa struktur sosial memang tidak dirancang untuk adil bagi semua orang. Kondisi keluarga, kualitas pendidikan, akses terhadap peluang, hingga lingkungan kebijakan semuanya berperan besar dalam menentukan arah hidup seseorang. Ada orang yang lahir di keluarga yang penuh dukungan, punya akses pendidikan bagus, dan dibimbing menuju masa depan yang stabil. Tetapi ada juga yang sejak lahir sudah harus berjuang, tanpa bimbingan, tanpa sumber daya, dan tanpa kesempatan yang sama. Perbedaan start inilah yang membuat perjalanan hidup setiap orang terasa tidak sejajar. Keadilan bukan hanya soal hasil, tapi juga soal kesempatan. Dan kesempatan tidak pernah dibagi rata sejak awal. Mungkin ini salah satu hal paling sulit diterima, bahwa hidup tidak dimulai dari garis yang sama. Kita tumbuh dengan anggapan bahwa semua orang bisa mencapai apapun jika berusaha keras. Tetapi kenyataannya, usaha keras tidak bisa dilepaskan dari ruang tempat seseorang tumbuh. Seseorang yang bekerja keras dalam lingkungan penuh hambatan akan menghadapi rintangan lebih banyak daripada seseorang yang bekerja keras di lingkungan penuh dukungan. Ketika hasil yang diraih berbeda jauh,
kita melihatnya sebagai ketidakadilan. Padahal ada banyak faktor yang tidak terlihat yang ikut bermain. Meski begitu, menyalahkan keadaan atau struktur sosial saja tidak menyelesaikan apa-apa. Ada saatnya kita perlu memahami bahwa hidup memang tidak bisa diatur hanya berdasarkan logika keadilan. Dunia ini bukan sistem matematika yang setiap variabelnya bisa dihitung. Ada terlalu banyak variabel yang tidak terlihat. Keberuntungan, jaringan sosial, momen yang tepat, intuisi, keputusan spontan, bahkan hal-hal kecil seperti siapa yang kita temui pada suatu hari tertentu. Semua itu berperan dalam membentuk arah hidup seseorang. Semakin kita mencoba memahami segala sesuatu secara hitam putih, semakin frustrasi kita ketika hidup menolak untuk dipahami. Lalu muncul pertanyaan, kalau dunia memang tidak adil, apa gunanya kita berbuat baik? Apa gunanya kita jujur? Apa gunanya berusaha? Ini adalah pertanyaan yang muncul saat seseorang mulai lelah menghadapi realita. Orang-orang yang selalu berusaha benar justru dapat banyak luka. Orang yang selalu mengalah sering dimanfaatkan. Sementara orang yang bermain curang terlihat lebih mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semua ini membuat kebaikan terasa sia-sia. Namun, jika kita amati lebih dalam, kebaikan sebenarnya bukan alat tukar untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Kebaikan adalah pilihan hidup yang kita jalankan karena itu membuat diri kita lebih tenang, bukan karena dunia akan memberi kita hadiah balik. Keadilan dunia bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bersikap terhadap dunia yang tidak adil ini. Itulah yang membuat sebagian orang tetap bisa bertahan, walaupun mereka mengalami banyak ketidakadilan. Mereka tidak menunggu dunia berubah dulu. Mereka yang berubah lebih dulu, dengan pola pikir yang lebih realistis dan hati yang lebih kuat. Mereka tahu bahwa dunia tidak selalu berpihak, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti begitu saja hanya karena dunia tidak sesuai harapan. Ada juga orang-orang yang akhirnya belajar bahwa ketidakadilan itu bukan hanya soal kehilangan atau penderitaan, tapi juga tentang kemampuan bertahan. Mereka belajar bahwa rasa tidak adil yang mereka rasakan sebenarnya adalah refleksi dari harapan yang belum terpenuhi. Ketika harapan itu disesuaikan, ketika definisi adil diubah menjadi lebih fleksibel, mereka mulai melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Dan dari sana mereka menyadari bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi sering memberi apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Seiring waktu, pengalaman pahit mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berada di bawah kendali kita. Ada hal-hal yang datang begitu saja, ada hal-hal yang hilang begitu saja, dan ada hal-hal yang bertahan tanpa alasan jelas. Semakin kita mencoba membuat segalanya adil, semakin kita terjebak dalam kekecewaan. Tapi ketika kita menerima bahwa hidup memang tidak adil dari awalnya, kita mulai lebih ringan menjalaninya. Bukan karena kita menyerah, tetapi karena kita tidak lagi menuntut dunia untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Pada titik ini, seseorang mulai menyadari bahwa ketidakadilan adalah bagian dari proses. Tanpa ketidakadilan, kita tidak akan belajar memahami rasa syukur. Tanpa ketidakadilan, kita tidak akan melihat betapa berharganya bantuan kecil dari orang lain. Tanpa ketidakadilan, kita tidak akan belajar bahwa kebaikan yang kita lakukan ternyata bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk menjaga diri kita tetap waras. Dan tanpa ketidakadilan, kita tidak akan menemukan kekuatan dalam diri yang sebenarnya tidak pernah kita sadari. Namun tentu saja, menerima ketidakadilan bukan hal yang mudah. Ada orang yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar berdamai dengan situasi hidupnya. Ada yang melalui proses marah, kecewa, putus asa, lalu perlahan bangkit. Ada pula yang tetap merasa kesal meski sudah mencoba memahami. Semua itu wajar, karena setiap orang punya cara sendiri dalam menghadapi kenyataan. Tidak ada cara yang benar atau salah. Yang ada hanya waktu dan pengalaman yang perlahan membuka mata kita. Lalu muncul kesadaran baru bahwa kita bisa saja hidup dalam dunia yang tidak adil, tetapi kita tetap bisa memilih untuk menjadi seseorang yang adil kepada diri sendiri. Kita bisa memilih batas yang sehat, memilih orang-orang yang tepat, memilih lingkungan yang tidak merugikan jiwa kita, dan memilih jalan hidup yang memberi ruang bagi ketenangan. Keadilan sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Selama kita memperlakukan diri kita dengan baik, hidup terasa lebih dapat dijalani meskipun tetap tidak ideal. Dalam proses ini, kita juga belajar bahwa hidup bukan kompetisi.
Banyak ketidakadilan muncul karena kita memandang hidup sebagai perlombaan siapa yang menang, siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih hebat. Padahal setiap orang punya jalannya masing-masing. Saat kita berhenti melihat hidup sebagai perlombaan, tekanan untuk selalu lebih perlahan hilang. Kita mulai memahami bahwa yang penting bukan siapa yang sampai duluan, tapi bagaimana perjalanan itu ditempuh. Ketika seseorang sampai pada pemahaman bahwa dunia tidak pernah menjanjikan keadilan, dia mulai menemukan kedamaian. Bukan kedamaian yang datang dari mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi kedamaian yang datang dari menerima bahwa dunia tidak harus memenuhi semua keinginannya. Dengan penerimaan itu, seseorang bisa menjadi lebih bebas. Bebas dari rasa iri, bebas dari perbandingan, bebas dari tuntutan yang tidak masuk akal. Bebas untuk hidup dengan caranya sendiri tanpa merasa dikejar oleh bayangan ketidakadilan. Dari sana muncul kekuatan baru untuk bersikap lebih bijak. Orang yang telah memahami sifat dunia biasanya lebih berhati-hati dalam memilih langkah, tetapi juga lebih berani dalam menghadapi tantangan. Mereka tidak berharap dunia menjadi adil, tetapi mereka tahu bagaimana bersikap saat kehidupan terasa berat. Mereka tidak lagi menunggu keajaiban datang, tetapi menciptakan ruang agar keajaiban kecil bisa muncul. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tetap punya kendali atas diri mereka sendiri. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa alasan utama kenapa kita tidak merasakan keadilan dunia adalah karena kita menganggap keadilan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi oleh dunia, bukan oleh diri kita sendiri. Padahal, keadilan yang paling penting adalah keadilan yang kita berikan kepada hati kita. Ketika kita bisa bersikap adil pada diri sendiri, dunia yang tidak adil ini terasa lebih mudah dilalui. Kita berhenti menuntut hidup untuk menjadi sempurna dan mulai menerima hidup sebagaimana adanya. Dan dari sanalah muncul rasa lega yang tidak bisa diberikan oleh apapun di luar diri kita. Mungkin memang benar dunia ini tidak adil, tapi itu tidak berarti hidup tidak bisa dijalani dengan baik. Dunia boleh tidak berpihak, tetapi kita masih bisa memilih untuk berpihak pada diri kita sendiri. Kita bisa memilih untuk tetap melangkah, tetap berbuat baik, tetap jujur, tetap berusaha, bukan karena ingin dunia berubah, tetapi karena kita ingin menjaga diri kita tetap menjadi manusia yang utuh. Keadilan dunia mungkin tidak pernah bisa kita rasakan sepenuhnya, tetapi keadilan dalam diri, itulah yang bisa kita ciptakan kapan saja. Meski kita sudah memahami bahwa dunia memang tidak adil dari dasarnya, perasaan tidak terima itu kadang masih datang tanpa diundang. Ada malam-malam ketika seseorang duduk sendirian, memikirkan segala hal yang sudah dilalui, dan bertanya lagi dalam hati, apa salah saya sampai hidup terasa begini? Pertanyaan itu muncul bukan karena seseorang lemah, tetapi karena dia manusia. Rasa kecewa dan sedih adalah hal yang sangat manusiawi, dan justru dari situlah kita mulai mengenal diri sendiri lebih dalam. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, barulah kita melihat bagian-bagian diri yang selama ini tersembunyi. Saat seseorang merasa hidupnya tidak adil, seringkali dia merasa sendirian menghadapi dunia. Padahal sebenarnya tidak ada satupun manusia yang benar-benar hidup tanpa merasakan ketidakadilan. Semua orang, bahkan mereka yang terlihat bahagia, pasti punya cerita yang tidak pernah dibagikan. Ada yang harus menelan kecewa karena gagal berkali-kali. Ada yang kehilangan orang yang dicintai dengan cara yang tidak masuk akal. Ada yang dikhianati oleh orang yang paling dia percaya. Dan ada pula yang harus memperjuangkan kebahagiaan kecil dengan tenaga yang nyaris habis. Ketidakadilan itu tidak memilih siapa korbannya. Dunia membagi luka tanpa memandang latar belakang. Namun, dari situ kita melihat kenyataan lain. Manusia ternyata punya kemampuan bertahan yang luar biasa. Kita bisa bangkit setelah jatuh, bahkan ketika kita merasa tidak punya alasan untuk bangkit. Kita bisa memulai lagi setelah kalah. Kita bisa tersenyum meski hati penuh luka. Kekuatan-kekuatan ini tidak lahir dari keadilan dunia,
tetapi dari pilihan kita untuk terus bertahan meski dunia tidak berpihak. Dan disinilah sebenarnya letak jawaban dari pertanyaan tentang keadilan. Dunia memang tidak adil, tetapi manusia diberi kemampuan untuk menciptakan ruang keadilan kecilnya sendiri. Salah satu cara manusia melakukannya adalah dengan membangun batas untuk diri mereka. Mereka belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang merusak. Mereka memilih hubungan yang sehat, meninggalkan lingkungan yang membuat mereka mati perlahan, dan mulai memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa merasa bersalah. Langkah-langkah kecil seperti itu memberi rasa keadilan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Saat kita tidak menunggu lagi dunia bersikap adil, kita justru menemukan kebebasan untuk memutuskan yang terbaik untuk diri sendiri. Tidak jarang, rasa tidak adil justru mengajarkan kita untuk melihat hidup dengan lebih jujur. Kita mulai menyadari bahwa apapun yang kita miliki saat ini, sekecil apapun itu, sebenarnya punya makna. Kita belajar menghargai proses, bukan hanya hasil. Kita belajar menikmati momen-momen yang sebelumnya kita anggap remeh. Suara tawa teman dekat, obrolan sederhana, keberhasilan kecil yang dulu pernah kita lewati begitu saja. Ternyata, ketika kita berhenti fokus pada apa yang tidak adil, kita mulai melihat hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatian. Ada juga orang-orang yang akhirnya menggunakan pengalaman pahitnya bukan sebagai alasan untuk berhenti, tetapi sebagai bahan bakar untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana. Mereka yang dulu pernah diremehkan, kini belajar untuk tidak meremehkan orang lain. Mereka yang pernah disakiti, kini berhati-hati agar tidak menyakiti. Mereka yang pernah kehilangan, kini lebih menghargai apa yang mereka punya. Ketidakadilan tidak selalu mengubah seseorang menjadi pahit. Kadang justru membuatnya lebih dalam, lebih peka, dan lebih manusiawi. Seiring waktu, kita mulai sadar bahwa rasa tidak adil yang paling menyakitkan sebenarnya berasal dari perbandingan yang kita buat sendiri. Kita menilai hidup berdasarkan apa yang dimiliki orang lain, bukan berdasarkan perjalanan kita sendiri. Kita lupa bahwa setiap orang membawa beban yang berbeda. Ada orang yang terlihat bahagia, tapi sebenarnya menanggung luka yang tidak pernah diceritakan. Ada yang terlihat sukses, tapi sebenarnya rapuh. Ada yang terlihat kuat, tapi setiap malam diam-diam menangis. Dunia memang tidak adil, tapi hidup setiap orang juga tidak bisa diukur dengan standar yang sama. Ketika kita berhenti membandingkan, pelan-pelan kita mulai menerima bahwa hidup kita punya ritmenya sendiri. Tidak lebih lambat, tidak lebih cepat, hanya berbeda. Dan perbedaan itu bukan tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa kita sedang menjalani kehidupan yang memang ditulis khusus untuk kita. Setiap kegagalan, setiap kehilangan, setiap luka, semuanya membentuk siapa kita hari ini. Keadilan bukan tentang hasil akhir, tetapi tentang kesempatan untuk bertumbuh dari pengalaman yang kita jalani. Dari proses ini, seseorang mulai belajar tentang makna sabar. Sabar bukan berarti pasrah atau tidak peduli. Sabar adalah kemampuan menerima bahwa hidup tidak selalu memberikan jawaban cepat. Kadang kita harus menunggu, kadang kita harus kehilangan dulu, kadang kita harus belajar memahami luka sebelum mendapat sesuatu yang lebih baik. Banyak orang yang merasa dunia tidak adil karena mereka melihat hasil orang lain tanpa memahami proses di baliknya. Padahal, hidup tidak bekerja dengan cara instan. Semua butuh waktu untuk matang. Dan pada suatu titik tertentu, seseorang akan melihat bahwa banyak hal yang dulu terasa tidak adil ternyata membawa pelajaran yang tidak bisa didapat dengan cara lain. Pengalaman yang berat mungkin mengajarkan ketegaran. Pengkhianatan mungkin mengajarkan batas. Kehilangan mungkin mengajarkan rasa syukur. Gagal mungkin mengajarkan cara untuk memulai lebih baik. Setiap ketidakadilan yang kita rasa sebenarnya mempersiapkan kita untuk bertemu dengan versi diri yang lebih kuat. Tetapi tentu saja, memahami hal ini tidak berarti hidup otomatis menjadi mudah. Masih akan ada hari ketika kita merasa lelah. Masih akan ada momen ketika kita mempertanyakan segalanya.
Masih akan ada saat ketika kita merasa dunia terlalu berat untuk ditanggung. Namun setidaknya kini kita tahu bahwa perasaan itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kita sedang tumbuh. Ketidakadilan tidak lagi menjadi musuh, tetapi menjadi bagian dari perjalanan yang membuat kita lebih dewasa. Pada akhirnya, menerima bahwa dunia ini tidak adil justru membuat kita punya ruang untuk menciptakan hidup yang lebih damai. Kita tidak lagi menuntut dunia memenuhi standar kita. Kita tidak lagi memaksa keadaan berubah sesuai keinginan. Kita mulai memperhatikan hal-hal yang bisa kita kontrol dan melepaskan hal-hal yang berada di luar kendali. Hidup menjadi lebih ringan ketika kita berhenti melawan realita dan mulai menyesuaikan diri dengan apa adanya. Dan dari situlah muncul rasa lega bahwa kita tidak harus menunggu dunia menjadi adil untuk bisa bahagia. Kita bisa bahagia meski dunia tetap kacau. Kita bisa merasa cukup meski orang lain punya lebih. Kita bisa merasa seimbang meski keadaan tidak sempurna. Karena keadilan yang sesungguhnya bukan sesuatu yang diberikan dari luar, tetapi sesuatu yang kita bangun dari dalam.